warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Karma, selamat datang di Karma Baik. Karma baik adalah suatu perbuatan yang berbuah positif dan berujung pada kebahagiaan. Apakah karma yang datang kepada Anda adalah karma yang baik atau sebaliknya? Seperti biasa pemirsa, 31 partisipan akan bersama kami yang mereka berbeda tanggal lahirnya. Dan di bulan suci Ramadan ini kami akan mencoba untuk menguak dan juga memberikan solusi bagi permasalahan para partisipan. Seperti masalah dalam rumah tangga, istri pengkhianat, orang ketiga, dan penyakit hati. Semua akan kita kuak hanya di Karma Baik. Pemirsa, bintang tamu kami malam hari ini seorang penyanyi dangdut yang yakin jika berbuat baik adalah hal yang mulia. Terlebih lagi, memaafkan seseorang yang pernah menyakitinya adalah perbuatan yang terpuji. Lahir di tanggal 26 Mei, ini dia Shirley May. Shirley May, angka kelahiran tanggal 26 bulan 5. Kata maaf, bahkan memaafkan orang lain yang tak pernah meminta maaf adalah perbuatan mulia bagi Shirley. Namun, dari lubuk hatinya yang terdalam, sudahkah ia memaafkan dirinya yang tidak ada di samping almarhum sang ayah di detik-detik terakhir kehidupannya? Assalamualaikum Shirley. Waalaikumsalam. Selamat datang di Karma Baik. Dan tampaknya aku akan belajar sesuatu dari dirimu pada pagi hari ini ya. Menurut kabar yang aku terima, memaafkan orang adalah sesuatu yang paling terbaik pernah kamu lakukan. Sesungguhnya kesalahan apa yang orang itu perbuat kepada dirimu? Mengkhianati sih sebenarnya. Jadi saya udah terlanjur percaya sekali sama dia. Laki-laki, pasangan? Perempuan. Oh, aduh, perempuan, sahabat? Ya, Oh my, emang pertemanannya itu udah berapa lama sih? cukup lama, udah hampir 10 tahun. Aduh, Tapi hubungan kita itu karena tiap hari ketemu, suka main, suka pergi jalan. Pokoknya sering banget kita sama-sama suka duka Shirley. Tentang kehidupan Shirley, dia, kita semua sering bareng. Tapi akhirnya udah sabar ya. Yaudah, saya nggak akan nanya-nanya lagi. Tampaknya emang lukanya sangat dalam. Tapi aku pengen belajar sesuatu dari Shirley. Dan aku yakin pemirsa juga akan belajar dari Shirley. Ketika berusaha memaafkan seseorang, sebenarnya apa yang kamu kuatkan dari pada diri kamu deh begitu? aku selalu ingat perbuatan baik dia. Berarti kamu nggak kufur ya atas perbuatan baik orang lalu? Berusaha untuk ingat perbuatan baik dia, jadi mungkin hubungannya tidak bisa seperti dulu. Tapi setidaknya rasa sakit hati Shirley nggak terlalu banyak dan bertambah terus gitu dengan Shirley ingat semua kebaikan dia. Dan kalau boleh tahu, apakah sekarang dia sedang menjalani kehidupan yang baik atau malah buruk sih? Jujur. Buruk sih. Jadi ternyata rahasia Allah tuh seperti itu ya. Ketika kita memaafkan, yang bekerja adalah hukumnya Allah begitu ya. Yang penting nggak ada dendam di diri Shirley. Dan memang sebaiknya seperti itu pemirsa. Ketika orang membicarakan keburukan kita, kita jangan balas dengan membicarakan keburukannya juga. Karena kalau kita balas dengan keburukan atau membicarakan keburukannya, maka dosanya pun kita melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bicarakan hal-hal yang baik seperti Shirley tadi mengingat kebaikan, itu artinya malah pahalanya buat kita. Terima kasih sudah memberikan ajaran yang baik pada pagi hari ini. Dan pemirsa, saya ingin mengundang teman saya, seorang indigo, dan berbicara soal kesalahan. Roy sendiri pernah nggak ya berbuat kesalahan, atau mungkin orang melakukan kesalahan kepada dirinya dan dia sendiri memaafkan dengan sangat tulus dan juga ridho? Pemirsa, saya panggilkan Roy Kiyoshi. Roy. Halo Robi.
Ada Shirley May di sini. Hai Shirley. Hai, Robi. Roy dan Robi ya. Ya. Roy, Ya. tadi kan Shirley sudah berbagi tuh sesuatu ya, sebuah pelajaran yang ternyata ketika ada orang berbuat jahat sama kita jangan ingat kejahatan, tapi kita ingat kebaikannya. Betul Roy sekali. pernah melakukan hal yang sama gak sih? Orang berbuat jahat sama Roy, tapi Roy nggak balas dendam dan malah ingat hal-hal yang baik aja tentang dia. Ya justru ya, Roy berusaha kalau misalnya ada orang berbuat jahat, tapi Roy review dulu nih 1000 kebaikan dia tuh hanya kesalahan satu fatal aja. Menurut Roy masih bisa tolerir gitu ya. Roy rasa Roy seperti tipikal orang yang seperti itu. Kalau misalnya udah bete, mungkin sehari itu aja bete gitu. Meledak-ledak pada hari itu aja. Dan Roy lebih banyak mengingat, oh dia ternyata kebaikannya lebih banyak nih daripada cuma celetukannya sehari itu aja. Seperti itu sih sebenarnya. Sesungguhnya hal itulah yang bisa menyelamatkan wanita dari api neraka, tahu? Oh, gitu Karena ya? Rasul pernah membicarakan hal ini kepada para sahabat ya. Jadi Rasul tuh menyaksikan isinya dari neraka itu kebanyakannya perempuan yang kufur akan Oh, kebaikan gitu. laki-laki atau suaminya. Jadi gara-gara satu kesalahan atau kekurangan, maka dilupakanlah semua kebaikan-kebaikan dari sang suami tersebut. Betul sekali. Bahaya ya, Bahaya. khususnya perempuan. Tapi Shirley, you did a good job. Selain Hebat. daripada siklus pertemanan yang tadi yang Robi bahas tentang Shirley, entah kenapa ada satu pertanyaan yang mengganjal di unek-unek saya ya Shirley. Entah kamu boleh jawab nanti atau jawab sekarang juga. Ada apa dengan pohon besar dan kuntilanak? Itu pertanyaannya yang mendasar sekali. Apakah kamu ada momok tersendiri dengan hal-hal seperti itu? Pohon besar di kegelapan hari dan kuntilanak. Well, tahan, Shirley tahan. Akan kita bahas di segmen Tampaknya ini pertanyaan besar ya, tanya yang besar sekali. Sekarang kita menuju ke partisipan kita dulu, Bapak Ibu bersiap. Roy langsung Baik. saja berikan kisi-kisinya. Seorang partisipan alih-alih ingin memasang susuk atau sengaja memasang susuk untuk pengasihan demi kelancaran bisnisnya. Namun sayang, banyak lelaki yang memanfaatkan hingga memikat suami orang. Artinya ini adalah pelakor dengan penggunaan susuk yang berlebihan. Saya memilih angka kelahiran nomor 20. Winda, angka kelahiran tanggal 20. Alih-alih menarik pelanggan untuk melancarkan pekerjaannya, Winda melakukan ritual mistis tanpa sepengetahuan orang tuanya. Perbuatan apa yang harus dilakukan Winda agar bisa menghapus kesalahannya? Ada Winda lahir tanggal 20 November tahun 96, berarti tahun ini menginjak 22 tahun. Iya, Berjalan ke 22. Apa kabar, Win? alhamdulillah baik. Baik ya. Puasa enggak? Puasa. Puasa ya. Oke. Langsung Roy, silakan apa yang Roy lihat di sini, Black Swan atau Ya, apa? saya melihat kamu adalah Black Swan. Dan mungkin juga karena kamu juga mempunyai ketidakpercayaan diri ya. Jadinya kamu menggunakan beberapa barang-barang asing ke dalam tubuh kamu. Termasuk makan bunga kantil atau termasuk mengundang spirit dan soul diajak berbicara supaya pengelarisan. Saya ingin tahu sekali sih sebenarnya apa sih pekerjaannya? Apakah SPG atau marketing? Marketing. Marketing? Jadi sebelumnya saya tidak pernah percaya sama Hal-hal ya, begituan? hal-hal kayak gitu, tapi gara-gara tekanan dan target. Karena kalau misalkan nggak capai target, pasti saya akan dilengser kan. Otomatis ya udah dari situ aku ikut temen untuk ngikutin spiritual kayak gitu, mandi kembang untuk buka aura sama makan kembang juga. Terus emang bener sih, kurang tahu itu emang dari usaha saya kalau apa, banyak sekali yang calling saya terus nyari saya untuk nyari properti sama saya. Itu sih kemajuannya, tapi jadi aneh karena bukan cuma yang tua yang muda yang nyari apartemen, itu kayaknya jadi pengasihan juga. Semua cowok-cowok, semua lawan jenis kayaknya pada ngubungin saya gitu. Padahal saya udah mati rasa, bukannya mati rasa, lagi fokus sama kerjaan. Jadi nggak nanggepin itu. Nah, saya kesini itu mau ini
kayaknya ada banyak cowok kan yang chat atau apa nggak pernah saya balas. Nah kayaknya ada yang sakit hati gitu. Nah saya malah lebih tertarik sama seseorang. Nah itu relasi saya, tapi udah berjalan lama ternyata punya istri. Tapi itu emang relasi saya nggak tahu, dan saya nggak ada niat. Tapi habis itu si cewek tersebut WA saya. Intinya sih Mbak, tolong saya niat baik, jangan hubungin saya lagi, suami saya gitu kan. Ya udah, saya kan nggak ngerti, itu bukan kemauan saya. Ya udah, habis itu aku juga ngejauh dari dia. Cuma dia bilang gini, kalau ada hubungan, kalau ada apa-apa sama rumah tangga saya, berarti kamu. Sedangkan sekarang saya udah nggak ada hubungan, tapi saya masih setelah itu saya jadi turun lagi. Yang tadinya saya banyak prestasi, peningkatan jualan, sama yang nyari aku tuh bukan buat pembelian, buat penjualan, tapi malah manfaatin. Kayak gitu aja sih. Emangnya ada hasilnya waktu itu menggunakan penglaris? Lumayan sih. Apa sih yang digunakan, Roy? Penglaris itu maksudnya Roy apa sih dari tadi? Penglaris itu sebagai semacam ajian-ajian ya? Ajian? Kalau aku sih buka aura aja. Tadinya niatnya buat penglaris, biar semua yang itu tertarik gitu untuk baca flyer atau brosur dan kemudian membeli. Nah, tapi nggak tahu kenapa itu pengasihnya terlalu kuat, itu malah berbeda, bukan untuk membeli tapi malah untuk mendekati saya mungkin. Itu Lucu ya. Mbak Win ini nanya kok jadi makin banyak yang suka. iya. Nah terus saya kan nggak suka sama cowok-cowok, saya malah seretnya sama si dia itu lumayan Punya kerjanya. suami, punya istri. Istri. Yang saya tanyakan gangguannya dari cowok-cowok yang menurut ini. Emang gangguannya seperti apa bentuknya? Ya saya sekarang udah turun. Yang buka aura itu udah kayaknya nggak mempan. Enggak, aura kecantikan kamu masih ada kok. Iya. Sebenarnya cowok-cowok tuh deketin kamu bukan karena buka aura kali. Physically kamu tuh skornya 8,5 lah. Tapi kamu nggak percaya diri sendiri. Tapi sebelum itu nggak ada yang nyangkol. Tapi setelah saya buka aura agak ada perkembangan. Kurang tahu sih itu keyakinan atau apa. Tapi ada ya bisa dipercayai. Emang gimana nih Roy yang Roy lihat? Itu sebenarnya memang ada sih. Tapi saya mau nanya balik, kamu mau dihilangin atau mau ditambah atau dijalanin atau minta pendapat saya bagaimana menjalaninya? Saya sih sebenarnya bingung gitu. Itu saya mau ngilangin, orangnya udah nggak ada. Pertama, dan kedua, apakah itu saya turun auranya itu karena si istri tersebut yang mendoakan saya gitu. Karena dia kan pernah ngancem kalau ada hubungan, kalau ada apa-apa, itu nyalahin aku, nyalahin saya. Gitu aja sih. Pengen sih dihindarin banget. Tentu pasti tentu ya, nggak bisa dipungkiri istri yang pertama juga menyerang ya, seperti itu. Tapi next time ke depannya tidak usah pakai gitu-gituan lagi ya. Iya, mama saya semuanya nggak tahu. Cuma saya tuh kayaknya merasa terpuruk karena saya sendiri kuliah dan saya harus kejar target, itu masalah yang berat dan susah, nggak ada yang bisa bantu. Jadi ya udahlah, aku ngelakuin kayak gitu. Ya maksudnya aku juga rajin sholat sih. Cuma kayaknya kok teman-teman penjualannya lebih ya daripada aku. Ya udah, aku lakuin itu aja. Jadi niatnya di sini sebenarnya ingin membuang semuanya ya. Pastinya sih gitu. Dan saya juga ngerasa kamu jalannya agak kurang baik loh. Kamu ketemu suami, kemudian kamu istrinya juga mengetahui kisah asmara kamu dan nanya, emang kamu butuhnya apa sih dari suami saya? Uang. Lalu kok pas saya ngerasa, iya uang, makin dibayarin. Berarti kan itu artinya memanfaatkan juga ya? Sebenarnya sih ya karena kan emang ya gitu, dia emang mapan dan sebelumnya saya nggak tahu
Udah dapat apa aja? Eh, ya nggak banyak sih. Cuma setelah saya ketahuan sama dia, lebih karmanya nggak tahu deh, karma buruk. Saya malah lebih sering ditipu sama cowok. Itu karma, namanya hukum karma. Tapi saya nggak pernah manfaatin banyak. Lalu terkait dengan hal-hal mistis yang selalu menghantui kamu, bisa diceritakan kah? Iya, setelah itu saya suka curhat ke mama. Mah, kok aku suka kalau mau tidur suka kaget. Itu kayak ada cowok yang mirip dia. Di depan muka Kadang kamar. suka, saya kan belum menikah. Saya takut gitu loh. Dia kayaknya nemenin saya gitu. Kadang suka merinding gitu, suka niup, kadang gitu. Suka bikin merinding, tapi merindingnya kayak pacar, tapi aku nggak pernah. Itu bukan dia gitu loh, tapi mukanya sama tampangnya mirip dia. Kalau mau tidur suka kayak gitu. Nggak tahu apa itu halusinasi atau apa, tapi kayak gitu banget. Kayak gitu aja sih, paling aku takut aja. Sumpahnya dia itu, maaf banget Mbak, aku udah nggak ada hubungan sama dia gitu. Biar dia tahu aja. Iya, biar dia tahu aja. Harus itu. Apa yang Roy lihat di awal itu apa betul loh? Susuk. Betul pasang susuk? Jujur. Buka aura sih, buka aura sama makan. I don't get it. Buka aura tuh gimana sih maksudnya? Buka aura. Buka aura sama susuk kan nggak ada bedanya. Buka aura. Kalau buka aura sih katanya, kalau meninggal katanya nggak susah. Katanya auranya dibuka gitu loh. Nah sekarang setelah saya diketahui punya chat sama si suami itu, saya auranya ditutup. Jadi ada yang dibuka, ada yang ditutup. Kalau auranya ditutup kayaknya gelap gitu. Jadi sekarang saya lagi gelap kan. Ada yang lihat kunti juga katanya di belakang. Ada yang lihat, ya saya lihat nenek-nenek loh di belakang.